ada sangat banyak konten yang mengkampanyekan ideologi LGBTQIAA+. Orang tua kadang masih berpikir gini, Pak Mark. Oh, itu kan tontonan anak-anak. Dan mereka tidak pernah menonton, kan? Tidak pernah benar-benar duduk di sampingnya dan menonton. Sebetulnya isinya apa? Berapa banyak sih orang tua yang sadar bahwa pendidikan seksualitas adalah tanggung jawab orang tua? Sedikit sekali loh, Pak Mark. Ideologi gender LGBTQ kembali memakan korban generasi anak yang masih dalam proses pembentukan diri. Berikut liputan dari CBN News di Amerika. This is Jonathan West, who is now Jenna. It came from nowhere. Even in Christian homes like Melinda's, gender identity and transitioning is surging. My son was gone, and this person in front of me was going to be changing, and it wasn't the person I knew. Long hair, nails, hormone therapy, all part of Jonathan's transition process. They went in and they took 2 inches off of each side of his collarbone, and they closed those together so that his shoulders would not be so broad. Melinda can't figure out how she missed it. She says Jonathan grew up as a typical boy, playing baseball and attending youth group. We really struggled on how to, as Christian parents, address this. Jean and Anita Eggman are helping parents like Melinda. The couple leads a Christian support group at Cross Church in Springdale, Arkansas. Created to guide parents with same-sex attracted children, 40% of the group now includes parents of those who identify as trans. It's basically helping parents navigate through all this, maintaining their faith, and being able to stand on the Word of God, but also show the love of God to their loved ones. What we have seen, it's very unusual that someone reaches out for a support group right away. A lot of times they just try to work through it by themselves. About Hope is part of the National Hope Restorative Network. Jean and Anita's group meet confidentially every week in this room. Many join online from across the nation, and all of them are given the same tools, now helping Melinda deal with her transitioning son. When she first came to us, within the first few weeks, we were going through boundaries, creating healthy boundaries. And I remember her saying, I don't think I have any I don't have any boundaries. An online resource for parents is called parentsofrogdkids.com. ROGD stands for Rapid Onset Gender Dysphoria. I would say that every parent goes through, like, what did I do wrong? I certainly did. Started in 2017, the organization now has 3,000 members worldwide. It offers information to also help parents screen therapists who will not simply affirm their child's gender dysphoria. If you go to a gender therapist and they say, I'm confused, and they say, well, you're trans, and your problem is because your parents don't affirm you. Okay, well, that's just bad therapy. Melinda's support group has taught her what she's up against and how to navigate her relationship with Jonathan. What we see now is that how strong she's gotten, and That's awesome. She has learned it's okay to say no. He won't receive gifts from me because I won't buy him anything pink. In a culture that celebrates the transgender movement, this can be an uphill battle for parents. Through proper support, however, people like Melinda are learning to cope and trust. They can't change them. And so in their Christian faith, they have to fall back on that the Lord is the only one that can really change somebody. I am hoping and praying that as he learns who he is, he will learn who he is through Christ. In Arkansas, Paul Petit. Ideologi LGBTQ dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat peningkatan signifikan dari gerakan ini yang berusaha menulis ulang identitas anak-anak. Ideologi ini telah merambah hingga ke dalam sekolah-sekolah, lingkungan bermain, hingga ke dalam genggaman gadget yang kita berikan kepada anak-anak kita. Well, I was playing on the slide. It was such an awesome ride when I had an accident and then I fell.
my boo-boo hurt really bad, but then my papa and my dad, we're here to help. Yeah, they said, boo, 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 don't you worry, we're here for you. Boo, 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 you're gonna be okay. Jika Anda menyelami lebih dalam konten-konten di media sosial, ada sangat banyak konten yang mengkampanyekan ideologi LGBTQIAA++, langsung ke hadapan anak-anak kita. Meyakinkan generasi anak dan remaja bahwa kelahiran biologis adalah kebetulan dan setiap orang perlu menemukan identitas gender sendiri. Bahwa cinta sesama jenis dan homoseksualitas harus diakui dan mendapatkan kesetaraan dengan hubungan laki dan perempuan. Hal ini disosialisasikan di berbagai platform media sosial, gaming, film, dan gerakan ini terus mempromosikan kebebasan tanpa batasan sebenarnya. Menariknya, pihak-pihak yang menentang gaya hidup mereka dicap sebagai bigot atau fanatik atau juga intolerant. Pertanyaannya, di mana kita orang tua? Di mana gereja saat ideologi gender terus disebarkan kepada generasi anak? Proses normalisasi terjadi, membuat mereka kehilangan jejak kebenaran dan cetak biru ciptaan Tuhan. Apakah kita terlalu capek, terlalu sibuk, atau terlalu pusing hingga akhirnya menyerahkan generasi ini ditelan oleh ideologi gender yang mematikan? Dan sudah bergabung bersama dengan kita untuk memecahkan masalah ini yang bikin sakit kepala banyak orang. Adalah Ibu Pinkan Margareta. Beliau adalah Chairwoman Focus on the Family Indonesia. Nah, Ibu, sebelum kita, selamat datang Ibu. Halo Pak. Sebelum Selamat kita jumpa ngobrol, kembali. saya mau ajak setiap orang untuk subscribe di channel Jawaban dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Bagikan juga konten ini kepada orang lain dan tentu klik tombol like, juga komentar Anda sangat welcome di bawah. Nah, Ibu Pinkan, saya harus bertanya, apakah di Indonesia sudah kelihatan tanda-tanda momentum daripada gerakan ini? Sayangnya iya. Jadi kita juga akan mengalami seperti apa yang terjadi di negara-negara barat, di Amerika, di Eropa. Ya, ini salah satu dampaknya dari digitalisasi, globalisasi. Internet membuat anak-anak kita tidak punya batasan lagi ya Pak, geografi. Nah, jadi apa yang terjadi di negara lain juga akan terekspos ke kita dan polanya juga akan bergerak sama Pak. Jadi melalui sosial media menurut Ibu Pinkan ini menjadi modus utama di mana ideologi itu dapat akses bisa mengakses pikiran, hati, mungkin melalui cerita-cerita. Filosofi ini sangat unik dia kan mengajak orang untuk iba, berempati, untuk merasa bahwa kasihan, bahwa ini adalah pergumulan orang, masa kita nggak rangkul dan sebagainya. Bagaimana sih sebenarnya caranya ini mendapat saham dalam pikiran dan hati banyak anak? Ketika sesuatu dari kanak-kanak itu dimasukkan dengan halus ya Pak, seperti tadi kan ada contoh kartun gitu ya, bahkan kalau kita lihat sekarang cerita-cerita kartun anak-anak yang diproduksi oleh produsen-produsen film besar, yang tokoh-tokohnya itu cukup menjadi favorit anak-anak kita, sudah masuk kan Pak, seperti tadi ya, ada Dedi, ada Papa gitu kan, nanti mamnya 2. Jadi dengan cara yang halus, konstruksi tentang gender itu masuk kan Pak, dan sejak dini, sehingga anak-anak kita terbiasa dari kecil. Tadi Bu Maria katakan normalisasi, ya itu wajar saja gitu. Kalau dulu kan Papa Mama, sekarang bisa Papa Dedi atau Mama and Mother gitu ya. Jadi normalisasinya sejak dari dini Pak. Dan pikiran manusia itu kan ketika kanak-kanak memang
mudah ya untuk dikonstruk gitu, dikonstruk oleh budaya pada zamannya gitu. Ya, orang bilang bahwa semakin muda semakin mudah. Jadi otak yang muda ya masih bertumbuh berkembang sangat mudah untuk dibentuk oleh berbagai ideologi. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya filsafat dan ideologi ini dapat akses kepada anak-anak secara signifikan, gitu ya. Dan jawabannya rupanya adalah bahwa ini terjadi melalui gadget yang notabene diberikan oleh orang tuanya sendiri. Betul, betul. Orang tua kadang masih berpikir gini, Pak Mark. Oh, itu kan tontonan anak-anak, dan mereka tidak pernah menonton kan? Tidak pernah benar-benar duduk di sampingnya dan menonton. Sebetulnya isinya apa? Jadi pesan yang disampaikan apa? Mungkin orang tua take it for granted, usianya masih masuk ya, misalnya usia anak-anak begitu kontennya. Tapi kan tidak bisa begitu kalau sekarang, Pak. Kita mesti juga melihat sebenarnya isinya apa, yang disampaikan lewat tayangan itu apa. Jadi di satu sisi adalah bagaimana orang tua itu menyediakan sarana, which is gadget digital di genggaman anak mereka sendiri. Dan kita harus ingat bahwa orang tua loh yang beli itu, orang tua loh yang kasih itu kepada anak-anaknya, dan orang tua yang bertanggung jawab untuk anak-anak mereka ya. Apapun keadaannya. Jadi ini sangat penting loh, bahwa ini semua sarana disediakan oleh orang tua. Karena orang tua yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan anaknya. Nah, Bu, saya mau tanya yang kedua, karena menurut saya banyak orang tua bingung. Ya, sebagai contoh ya, anak-anak diajarkan bahwa ini adalah masalah hak asasi manusia, dan ini hak masing-masing orang. Dan tertanam di dalam ide atau konsep itu adalah bahwa, loh, kalau orang itu pembawaan dari lahir seperti itu, kalau orang itu merasa dia itu seperti itu kan diri orang itu tuh haknya dia. Kita nggak boleh ganggu gugat haknya. Sehingga seorang remaja akan bilang sama orang tuanya, "Ma, ini kan udah lain sekarang, udah beda dengan dulu. Sekarang namanya hak asasi manusia, Ma." Gitu. Nah, itu bagaimana Bu Pinkan? Satu sisi ya Pak, kalau kita lihat sisi yang lain ya, hak asasi kita juga untuk tetap percaya bahwa manusia itu gendernya laki-laki dan perempuan kan. Kalau kita coba lihat ya kan, suara yang digaungkan adalah LGBTQ itu tertindas, terpinggirkan. Tapi sekarang yang terjadi, desakannya itu kan menjadi begini. Kita yang meyakini nilai bahwa manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan dan itu baik, itu juga tadi seperti yang Pak Mark katakan malah dibilang bigotry ya, dibilang tidak adil. Itu kan juga jadi seperti berbalik nggak sih Pak situasinya? Betul. Artinya kita juga perlu untuk mendiskusikan. Sebenarnya kata kuncinya itu Pak. Kita perlu untuk membantu anak-anak kita melihat permasalahan ini secara adil, artinya kan secara fair dilihat dari dua sisi. Nah, mundur sedikit ya Pak, sebenarnya tadi saya mau sampaikan gini, waktu bicara hak, bicara sesuatu yang hak asasi, itu kan sebenarnya agak abstrak ya. Dan biasanya itu kita percakapkan ya di remaja lah, ketika perkembangan kognitif anak sudah bisa memahami hal abstrak. Betul. Nah, seringkali orang tua di Indonesia ini kan kecolongan pada saat anak sedang balita atau SD kecil ya Pak ya, masih di bawah 10 tahun lah. Mereka kan berpikirnya konkret Pak. Nah, sayangnya begini, justru karena kita orang tua sibuk nih Pak, kita nggak punya banyak waktu berinteraksi secara real dengan anak kita, maka jiwa anak kita itu tidak tercetak ya, tidak tercetak gender laki-laki papa, gender perempuan mama, perannya masing-masing seperti apa lebih dulu. Yang masuk lebih dulu malahan yang ada papa-papa, mama-mama. Nah,
saya merasa kita kecurian Pak, kecolongan di situ. Kecolongan. Ya. Padahal kan kalau kita menabur lebih dulu, Ya. gitu ya, dan anak melihat bahwa papa saya laki-laki, mama saya perempuan, saya seperti mama, Ya. dan papa saya, mama saya menyayangi saya, keluarga kami cukup membahagiakan, gitu ya Betul. Pak ya. Nah, ketika kemudian masuk yang berbeda, ini kan nggak jadi terlalu isu yang menggoncangkan basic Pak. Ya. Tapi bisa dipercakapkan, oh ada orang yang memilih yang berbeda. Tapi kalau di kita nih nak, kamu lihat papa mama, kita laki-laki dan perempuan. Jadi menurut saya tanpa sadar kita ini kecurian ya Pak ya. Kita Jadi kecolongan. anak-anak Saya- kita, ya, betul. saya pikir itu penting Bu. Kenapa? Karena sekarang tidak perlu kita argue juga daripada Alkitab. Ya, bahwa Tuhan menciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian dia memberkati dan dia memberi perintah beranak cucu bertambah banyak. Itu Alkitab. Ya. Tetapi dari ilmu sendiri adalah genetika yang mengatakan ada namanya XX, ada namanya XY. Ya. Ini adalah kromosom yang tidak bisa diganggu-gugat sampai kapanpun. 1000 tahun dari sekarang tulang kita digali, mereka akan temukan XX atau XY. Jadi ini adalah dari secara sains juga kita sangat kuat argue bahwa inilah kodrat manusia di mana kita dibangun laki dan perempuan. Nah, ideologi gender berusaha untuk membongkar itu semua dan mengatakan bahwa gender adalah konstruk perasaan dan identitas yang dari dalam perasaan manusia yang diekspresikan keluar. Dan yang bisa untuk benar-benar mengajar dan melatih anak-anak kita adalah orang tuanya. Karena mereka lah yang hadir di situ waktu dia anak kecil, dia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, waktu anak itu jatuh, waktu anak itu menangis, waktu anak itu marah, waktu anak itu ngamuk, dan waktu anak itu bertumbuh berkembang setiap saat. Itu seharusnya orang tua lah yang hadir menjadi sumber utama, sehingga dari sejak kecil juga seksualitas diajarkan. Ya, kenapa papi begini dan kenapa mami begini, kenapa berbeda? Ya itu dia. Di situ orang tua yang mengajarkan. Oh enggak, kamu enggak pakai merah jambu. Karena itu lebih cocok perempuan. Kan kamu laki, memberi afirmasi gitu. Bagaimana Bu? Itu tadi Pak, kita ini, saya tadi jadi tergelitik membahas di budaya Indonesia Pak Mark. Pembicaraan tentang seksualitas itu kan ditabukan. Saya beberapa kali mencoba melihat data gitu ya Pak, survei. Berapa banyak sih orang tua yang sadar bahwa pendidikan seksualitas adalah tanggung jawab orang tua. Sedikit sekali loh Pak Mark. Masih banyak sekali orang tua yang menganggap itu tanggung jawab sekolah. Atau pemikirannya begini, nanti tahu sendiri, anaknya tahu sendiri. Nah, kalau zaman saya lah Pak, generasi saya, belum ada internet seperti sekarang di usia remaja. Taunya itu kan masih sedikit. Nah, anak-anak kita, tadi tayangan-tayangan kanak-kanak pun sudah masuk kan. Nah, orang tuanya nggak pernah bisa mempercakapkan Pak, karena untuk mempercakapkan itu mereka juga nggak bisa keluar dari mulutnya karena tabu ya. Karena besar dengan itu tabu Pak Mark. If you know Indonesian culture, mau ngomong pun we nggak never talk keluar-keluar. about it. Nggak bisa, betul. Tapi Nggak saya bisa. sering Jadi katakan sekarang kepada orang tua, sekarang kamu diperhadapkan dengan satu pilihan, ya. Ada cuma 2 kemungkinan. Kamu ajarkan anak kamu mengenai seksualitas menurut cetak biru Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, atau TikTok akan ajarkan anak kamu. Itu segampang itu. Pilihlah yang kamu mau yang mana gitu. Betul. Dan media populer itu kan sarana untuk, kalau kita dalam iman itu kan sarana iblis untuk menabur pemahaman yang salah tentang seksualitas dan tentang gender kan Pak? Yes. Nah, Ibu, saya perhatikan tadi ya bagaimana. Nah, sekarang kita bergerak dari masa kecil, ya, masa balita, terus anak kecil ya kan, pra remaja. Ini adalah masa di mana orientasi anak itu adalah kepada orang tua,
kepada Betul. guru, kepada mentor. Ini adalah Ya. masa emas, Bu. Ini masa Ya. preventif, di Yes. mana kita menanam dan membentuk dan mengatur sehingga Ya. identitas mereka aman. Bukankah itu adalah masa yang terpenting untuk kita sebagai keluarga, Bu? Silakan. Betul. Masa kanak-kanak itu seperti kalau bangun rumah fondasi, Pak. Ketika rumah sudah jadi, fondasi tidak nampak. Tetapi kalau fondasinya goyah, maka rumah itu akan mudah runtuh ya, Pak ya. Ya. Nah, sama. Ketika kita bicara identitas manusia, gender itu kan salah satunya ya, Pak. Identitas manusia itu kompleks. Betul. Nah, gender itu memang salah satunya karena kita punya juga aspek seksual Ya. begitu. Nah, kalau di masa balita, batita, orang tua tidak mengambil peran untuk menanamkan value. Nah, seringkali kan tadi Pak Mak sempat sebut ya, mulai ada yang bilang gini, itu harus sesuatu yang dibiarkan muncul dari diri anak. Ya. Seakan-akan orientasi gender itu juga akan menjadi sesuatu yang sudah bawaan. Ya. We call it nature gitu ya. Right. Padahal enggak loh Pak. Dalam ilmu psikologi sendiri, salah satu hukum perkembangan adalah nature versus nurture. Yes. Jadi manusia ada Ya. seperti sekarang, itu kombinasi antara genetik dan pengalaman. Betul. Nah, pengalaman itu kan agent pengalaman terdekat siapa? Orang orang tua, tua. family, kembali ke situ, Pak. Ya, wow, luar biasa. Nah, ini pada akhirnya, Bu, ini muncul satu tren yang menurut saya bisa merugikan kita. Yaitu adalah trennya di mana sekarang semua gereja berbondong-bondong mencari family counseling, menyediakan banyak sekali sarana untuk menasehati, mendoakan dan mendukung dan sebagainya. Seperti tadi itu, ada 3.000 whatever daripada satu gerakan untuk menolong orang tua yang pada kaget bahwa anak-anak mereka bertransisi menjadi gender yang lain, gender dysphoria parents, dan menolong parentsnya. Karena anak-anak mereka yang mereka cintai is move on to another gender, which is a shock and like hurts and all that stuff. Itu tidak salah. Itu semua orang itu harus ditolong, dibantu, dilayani, didoakan. Itu semua saya setuju. Tetapi jangan sampai kita orientasinya kepada kuratif, enggak kepada preventif. Karena preventifnya itu jauh lebih powerful daripada mengobati. Ya kan ada istilah terkenal di Indonesia, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, bagaimana Bu, kita harus fokus. Ibu kan mengepalai satu pelayanan namanya Focus on the Family. Nah, kita harus fokus di mana nih, Bu? Satu Pak, kalau saya akan tarik mundur ya Pak, mulai dari persiapan pernikahan. Jadi saya tuh makanya senang kalau misalnya diminta mengisi premarital class. Karena itu prevensi yang mundur lagi kan Pak. Ya. Jadi di pasangan-pasangan yang mau menikah, kita perlu juga mulai mempercakapkan value mereka, kesadaran mereka tentang salah satunya gender. Misalnya, kita ajak mereka juga untuk melihat apa sebetulnya value-value yang mereka warisi dari keluarga mereka. Apa yang baik, apa yang mungkin perlu diubah karena itu ternyata tidak baik. Itu satu dari premarital. Nah, setelah kemudian mereka menikah, bahkan ketika anak belum hadir, Pak, latihan dulu yuk. Bagaimana kalau suami yang menjadi kepala ya, menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, bisa mengambil arah keputusan, direction, gitu kan, Pak? Istri perempuan berlatihlah untuk seperti di Alkitab, peran istri itu apa? Penopang, penolong gitu Pak ya. Jadi ada peran-peran gender yang memang dilatihkan. Sehingga ketika anak lahir itu natural Pak. Natural terlihat begitu. Kalau anak perempuan nanti dia akan mengikuti jejak ibunya gitu, gender ibunya. Anak laki-laki dia akan melihat bagaimana ayahnya bisa peran gender laki-laki yang kalau di Alkitab kan sebenarnya sangat indah ya Pak. Laki-laki suami seperti Kristus kan, lalu perempuan seperti jemaat. Nah, saya memahami itu sebenarnya satu desain gender yang kalau kita sadari dan praktekkan Pak sebagai orang beriman, ya kita praktekkan sungguh-sungguh gitu. Perempuan, laki-laki,
lebih bukan kepada masalah-masalah yang sifatnya pekerjaan laki-laki, pekerjaan Ya, perempuan. Saya pikir kita udah nggak di level itu ya, Pak. ya, Tapi kita ada di level karakter. ya. Karakter pria yang punya iman kepada Allah seperti apa, Mhm. wanita seperti apa, Pak. Wow. Sekarang kan kebolak-baliknya banyak sekali, Pak Mar. Dan anak-anak bingung Betul. gitu. Perempuannya alpha female misalnya, begitu kan Ya, ya. Nggak betul. cuman alpha di kantor, di rumah, Ya, laki-lakinya, ayahnya itu, Pak, ada di ketiak gitu misalnya. betul, Dan betul. bubar semua, Pak. Dan saya pikir ya Bu Bubar ya, gender ini ini. selalu kita orang percaya kecolongan saat ada kebingungan. Jadi kalau kita itu Betul. tidak mengerti, kita tidak memahami, kita merasa terintimidasi dengan argumen-argumen yang kita nggak ngerti. Banyak orang tuh bingung. So, argumennya hak asasi manusia itu langsung keringat dingin. Hak asasi manusia. What am I missing? What do I not know? Gitu kan. Seakan-akan itu benar. Jadi saya pikir ini memang adalah our people perish because of a lack of knowledge. Kita harus mengerti, kita harus belajar, bertumbuh dan berkembang. Bu, sayang sekali kita kehabisan waktu, tapi saya mau kasih 30 detik untuk Ibu. Tolong akhiri percakapan kita dengan sesuatu yang bisa dibawa pulang oleh para penonton kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, saudara semua, LGBTQ memang akan mau tidak mau kita hadapi. Tetapi saya kembali, mari kita fokus kepada apa yang kita bisa kontrol ya, apa yang kita bisa invest banyak. Kembali lagi adalah pada keluarga. Jadi mari kembali menata peran-peran kita. Kalau Anda suami, kalau Anda istri, Anda orang tua, mari gali kembali apa kata kebenaran firman Tuhan ajarkan kepada kita tentang gender laki-laki dan perempuan. Wow. Dan jangan segan untuk hidup, kan kita hidup berdasarkan iman ya Bapak Ibu. Kita hidupi itu. Bahwa kepada kaum LGBTQ, kita tetap menghargai sebagai sama manusia, kita mengasihi. Tapi kan tidak berarti kita kemudian mentolerir iman percaya kita. Jadi batasan yang dewasa, batasan yang matang, kasih betul, tapi tidak berarti menggoyangkan keyakinan iman kita. Justru generasi kita butuh, anak-anak kita butuh, Bapak Ibu, teladan bahwa gender laki-laki dan perempuan itu gender yang bisa membawa damai sejahtera dan sukacita dalam keluarga. Terima kasih Ibu Pinkan, luar biasa. Obrolan kita hari ini sangat bermanfaat buat orang banyak. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan juga pelayanan Focus on the Family yang Ibu pimpin di Indonesia. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Mark. Ya, saya pikir bahwa ini sesuatu sangat penting sekali karena iman percaya kita adalah bahwa banyak orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu berdosa karena banyak hal. Manusia memang rentan terhadap dosa dan cinta sesama jenis, tertarik dengan sesama jenis, hidup dengan gaya hidup orientasi dengan sesama jenis adalah salah satu wujud dosa sama seperti yang lain-lain. Dan yang perlu kita lakukan adalah mengajak semua orang kepada Yesus. Mengajak semua orang untuk datang kepada kayu salib itu. Merendahkan diri, mengakui dosa. Dan izinkanlah Tuhan membawa kita dalam perjalanan yang sebagai orang yang berdosa dan tenggelam dalam dosa tersebut. Sampai diselamatkan, diperbaharui, dan menjadi serupa dengan Yesus kelak. Sebagai orang tua dan gereja, Anda adalah benteng pertahanan yang Tuhan tempatkan untuk melindungi generasi anak. Saat benteng itu mulai runtuh, maka generasi anak rentan dicekoki oleh apapun. Biar itu filsafat, biar itu adalah ideologi atau teologi melenceng yang seperti progresif dan sebagainya. Tapi surat 3 Yohanes katakan seperti ini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, kalau anak-anak kita tidak lagi hidup dalam kebenaran, sukacita apa yang dimiliki oleh orang tuanya? Seorang pria mempertanyakan identitas gendernya, sehingga mencari pengakuan dan cinta dari pria lain. Mari kita saksikan kisah Sihol berikut ini. Masa kecil
Ada sih, tentu ada bahagianya ada. Tapi juga saya mengalami kekerasan dari mama. Mama memukul, jadi itu yang juga banyak membuat luka batin di hati saya. Dan juga ada masa-masa di mana papa sempat tidak hadir dalam hidup, banyak sering menghilang gitu. Itu pun suatu luka sebenarnya di hati saya. Ditambah lagi ketika saya SD, saya ingat banget suka ada yang ngebully saya. Saya dikatain banci lah segala macam gitu. Ya, saya jadi meragukan sendiri jati diri saya sebagai seorang laki-laki. Terus masuk masa remaja, di situ saya mulai terpapar dengan pornografi. Ketika saya melihat pornografi dan saya lihat sosok pria ini, dan saya ngerasa kayak saya tertarik awalnya lebih kayak bukan seksual ya, tapi bahwa saya merasa saya nggak seperti dia dan saya pengen seperti dia. Jadi awal tuh lebih kayak saya pengen seperti dia. Tapi mungkin dengan pergolakan hormon segala macam akhirnya semua itu jadi seksual ya. Akhirnya saya melihat itu menjadi sesuatu yang membangkitkan gairah. Nah, masuk SMP itu saya udah makin sadar dan saya coba berhenti, saya pikir saya harus mencoba cara saya berjalan, cara saya berbicara, saya pikir saya harus mencoba semua itu gitu loh. Harus beginilah, pokoknya harus kayak gagal lah segala macam. Tapi saya merasa capek yang ada karena saya merasa kayak bukan diri saya sendiri gitu kan. Dan tapi sebenarnya yang saya sadari bahwa waktu itu saya sedang menolak diri saya sendiri gitu. Dan itu berjalan cukup lama ya sampai saya lulus kuliah, sampai saya kerja pun itu masih terjadi. Dan saya semakin terjatuh dalam masturbasi dan pornografi itu juga. Saya juga mulai menjalin hubungan dengan seorang pria juga, tapi online sih, ya online. Nah, tapi sempat juga ada hubungan yang sebenarnya kita nggak pernah pacaran, tapi hubungannya agak aneh sih memang gitu. Mungkin terlalu dekat gitu kali. Itu saya lakukan dan saya coba berhenti, tapi saya selalu gagal. Akhirnya saya merasa pada titik bahwa memang itulah jati diri saya. Dan akhirnya saya percaya pada dusta iblis itu bahwa ya kamu memang gay gitu loh. Dan waktu itu saya mikir bahwa ya berarti kayaknya antara Tuhan tidak mau atau tidak bisa menyelamatkan saya. Ya kalau memang saya harus masuk neraka karena saya seorang gay, ya mendingan saya bersenang-senang dulu dong di dunia. Itu pikiran saya waktu itu gitu. Masa udah di dunia menderita, nanti di neraka menderita, waktu itu pikiran saya gitu. Bahkan saya bilang sama teman saya, kalau saya memang punya ketertarikan sama jenis, kalau saya memang gay, saya bilang sama teman saya gitu kan. Jadi ketika saya menjalani kehidupan sebagai seorang gay, memang awalnya saya menikmati itu, tapi saya tidak benar-benar puas ya. Yang saya nikmati adalah hanya sesaat. Mungkin jenuh bisa dibilang. Saya merasa ini hanya mengulang-ulang ya hal yang sama. Sampai kapan? Habis itu kayak Tuhan nunjukin semua dosa-dosa saya. Semua film pornografi yang saya tonton tuh kayak semua diliatin. Dan di situ saya langsung kayak shock. Saya langsung kayak disadarkan, saya ini manusia yang berdosa, saya bilang. Saya nggak layak ini. Saya nggak layak buat Tuhan. Tapi yang saya kagetnya waktu itu, Tuhan bukannya kayak menuding, menghakimi saya. Tapi dia, yang saya rasakan Tuhan mengundang saya. Si Hol ikut saya, ikut aku gitu. Karena aku ingin kamu memiliki hidup kekal. Dan di situ saya benar-benar tersentuh. Ini semua terjadi di kamar saya sendiri. Saya nggak, mungkin terjadi di batin saya nggak tahu gitu loh. Saya ingin engkau ikut saya menuju kepada kehidupan kekal. Karena jalan kamu yang sekarang ini menuju kepada kehancuran. Saya langsung ngerti gitu ya pada saat itu dia Tuhan yang kudus. Saya orang yang najis, berdosa. Tapi dia mau mengasihi saya, dia mau menyelamatkan saya. Saya bilang, wow, ini kasih yang saya cari-cari selama ini di antara laki-laki. Ini kasih yang sempurna, kasih yang tak bersyarat, yang gak melihat siapa saya. Gitu. Karena di dalam dunia gay itu sangat penting siapa kita tuh. Penampilan kita segala macam itu sangat penting. Tapi ini adalah Tuhan yang benar-benar tidak melihat siapa saya. Dia mengasihi saya bukan karena saya baik, tapi dia mengasihi saya karena dia baik. Dan itu bikin saya, waktu itu saya luluh kayak, aduh ini Tuhan ini keren banget, saya pikir gitu. Jadi akhirnya
Saya putuskan, oke Tuhan, saya mau ikut Tuhan, saya siap meninggalkan masa lalu saya. Terus juga Tuhan di saat itu juga memulihkan semua luka batin saya terhadap mama terutama ya. Ya, saya langsung di situ pengampunan semua itu diselesaikan saat itu juga gitu. Iya, jadi setelah saya melepaskan semuanya ya termasuk untuk pengampunan dan masa lalu, saya tuh merasa kayak plong, kayak puas gitu loh, kayak semua tuh jadi kayak indah, ada sukacita, damai sejahtera yang saya dulu nggak pernah dapatkan ketika saya dengan laki-laki, dengan main game, dengan saya nonton film porno. Itu semua nggak pernah berikan yang saya dapatkan ketika saya selesai berdoa. Yesaya 43 ayat 4a berkata, karena engkau berharga dan engkau mulia dan aku mengasihi engkau. Tuhan tidak melihat semerah apa dosa kita, sejahat apa perbuatan kita. Dia Allah yang mengasihi dengan kasih yang kekal. Dan Dia tidak menghitung apapun besarnya dosa kita. Saat ini Dia ada di ruangmu. Dia ada di tempat di mana engkau berdiri. Dan Dia tidak pergi dari sana. Dia menunggu engkau. Kitab Wahyu berkata, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Bila engkau membukakan pintumu, aku akan masuk. Dan hari ini, mujizat Tuhan masih terjadi bagi Anda. Buka hatimu dan izinkan Dia menyelamatkan engkau. Sebab hanya satu jalan, yaitu Yesus, yang dapat menyelamatkan engkau dari dosa-dosamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa untuk mereka yang hari ini mau menyerahkan hidup mereka kepadamu dan meminta keselamatan daripadamu. Katakan, Tuhan Yesus, aku telah berdosa. Aku butuh pengampunan daripadamu. Saat engkau berseru, Dia menjawab dan memulihkan engkau. Terima pertobatan dari Tuhan. Dan hari ini engkau dimerdekakan. Dalam nama Yesus. Amin. Ada pria yang sedang menyaksikan program ini dan ada pergulatan di dalam batin Anda. Anda merasa putus asa, Anda merasa seperti ingin melempar HP Anda saat ini, merasa marah dan frustrasi karena tidak ada kemerdekaan. Tetapi hari ini firman Tuhan untuk Anda, sekalipun dosamu merah seperti kain kermisi, maka dia akan menjadi putih seperti salju. Ini adalah sesuatu yang dahsyat. Ini adalah kemerdekaan sejati. Tuhan jadikannya putih seperti salju. Wow. Bisakah Anda katakan, Tuhan aku terima itu. Aku serahkan itu. Aku berbalik daripada dosa dan pemberontakan dan kejahatanku, kebejatanku. Aku semua lemparkan di kaki salibmu. Aku tiarap di kaki salibmu mengakui bahwa akulah orang berdosa. Jadikanlah hatiku putih seperti salju. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Kami rindu untuk mendengar kesaksian Anda. Saya percaya bahwa saat-saat ini, sementara menyaksikan program ini, Anda dijamah oleh Tuhan. Ada lawatan daripada Tuhan datang. Di kamar, di bis, ya, di jalan, ya, di mobil, dimanapun Anda berada, Tuhan berjumpa dengan Anda. Ada nomor di layar, Anda bisa hubungi nomor itu, Anda bisa WA kami. Ada counselor kami standby 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu, tidak pernah libur, tidak pernah tidur. Kami menanti saatnya Tuhan memberi kami kehormatan untuk melayani dan mendoakan Anda. Kami percaya mujizat pasti terjadi dalam kehidupan Anda. Yes, amin. Apakah sebagai orang tua kita bisa mengajarkan firman Tuhan dengan cara yang menyenangkan? Mari kita saksikan kisah Don Moon berikut ini.
My name is Don Moen. I'm a worship leader, singer, writer, producer. I have 5 kids and now 11 grandchildren and known as Papa around here. 4 of our 5 children live 10 minutes from our house, so all these little grandchildren, they show up at the house on Friday morning about 7:30 or 8, Pancake Friday, and it gets a little more chaotic, but why not keep the tradition going? When all the kids get together for Pancake Friday, it's amazing to watch these kids sit and watch Superbook. As a producer, I look at the excellence in the quality of production. Pacing is important to me. Superbook holds their interest. There's enough adventure, enough danger, excitement to keep the kids' attention. I'm Laura Moen. My grandchildren call me May May. I want them to know the Lord with all their heart, soul, mind, and strength. It's so wonderful to actually watch the children watching Superbook that teaches them the stories of the Bible that are relevant, really relevant for today. People don't need another production, they don't need more pageantry, they don't need more technology, but the only thing that's going to change a life is the presence of God. And never underestimate the power of a story, of an image in a little child's mind and heart. As a parent, I wanted to speak into my children's life, but now as a grandparent, we have all these little young lives. When it gets crazy around here, Laura reminds me that it's just a window. Because once they get into school, we won't be having a crazy time over here at Pancake Friday. I want to share the gospel with them. We use this Superbook series as wonderful to just trigger stories. The salvation poem, every single episode. There it is, as a father, as a grandfather, to be able to keep it real, keep it simple, stay on message the whole time. They'll grow up remembering these stories. That is, see, About discipleship, right? Iya. Yeah. Gak ada gantinya, membuat murid itu gak ada gantinya. Yeah. Dan di masa-masa ini, waktu mereka masih kecil, apa yang sedang terjadi? Sedang dirajut kebenaran dalam batin daripada anak-anak ini. Ini kan kita tadi bicara di awal. Kenapa LGBTQIAA+ bisa dapat saham dan bisa dapat kayak lahan di dalam kehidupan anak-anak kecil adalah karena mereka diserahkan kepada ideologi itu. Sehingga itu yang ditulis. Jadi siapa yang nulis dan apa yang ditulis. Nah, Superbook adalah tulisan yang indah. Karena 68 kisah terbesar Alkitab. Dan di Indonesia semua dibungkus dalam kurikulum sekolah minggu. Dan sekarang lebih dari 5.000 gereja setiap bulan menggunakan sekolah minggu Superbook sebagai kurikulum sekolah minggu buat ratusan ribu anak di seluruh Indonesia. Dan Anda bisa menjadi bagian daripada kami karena tahun ini target kami adalah tambahkan 2.000 gereja di seluruh Indonesia menggunakan sekolah minggu Superbook dan kurikulumnya. Jadi Anda bisa menjadi mitra CBN, tinggal Anda ketik donasi.jawaban.com atau scan QR code yang ada di layar, daftarkan diri Anda sebagai mitra CBN, bisa 50.000, 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta per bulan, tetapi Anda menjadi tim kami untuk kita muridkan generasi anak Sabang sampai dengan Merauke. Di bulan Juni ini ada sebuah event yang pasti menarik bagi Anda serta keluarga. Seperti apa eventnya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Shalom keluarga sehat Indonesia. Di tahun yang spesial ini, tepat di bulan peringatan Hari Keluarga Nasional, CBN Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-25 dengan CBN Family Run We Are One. Sabtu 22 Juni 2024 di Plaza Utara Stadion Gelora Bung Karno. Ciptakan kenangan yang tak terlupakan bersama keluarga dan jadikan ini kesempatan untuk menjadi bagian dari hari yang istimewa. Daftarkan keluarga Anda hari ini, bersama kita dapat membangun keluarga yang lebih sehat, lebih kuat, dan penuh kasih.
Sebagai penutup ada sebuah ayat firman Tuhan yang ingin saya bacakan. Mari ikut fun run, oh no, itu lain. Itu lain, itu nanti. Fun run di GBK, Dari, kapan lagi? Dari Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan Amen. besarlah kesejahteraan mereka. Wow. Saya Maria Kesmeta. Dan saya Mark McLennan, sampai jumpa di Cahaya Bagi Negeri. Tuhan Yesus memberkati.